datu dosni ale na sumurungi dia hasoloan ni rohaku Tuhan hapusaki si paluana mamor sando saki nama ngapuliau di sita onoki mangurupi au di hagogotani Yesus do aleku so ada tu dosni ale na sumurungi dia. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Sehat? Penuh sukacita? Iya. Berjumpa kita lagi dengan renungan HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, berkati hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari kitab Mazmur pasal 138 ayat 7. Mazmur 138 ayat 7 saya akan membacakan untuk kita. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Topik renungan kita hari ini, keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengar perkataan yang berbunyi demikian? Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Daud yakin dan mengatakannya. Persoalan dan penderitaan yang sedang dihadapi atau yang menerpa kehidupan Daud sungguh luar biasa. Tapi satu hal yang istimewa yang dimiliki oleh Daud, dia tidak berjuang sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dia tidak mau jatuh. Dia sadar betul atas kuasa dan keperkasaan Tuhan yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali di tengah-tengah dunia ini. Daud tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup dan kehidupannya. Atas kehidupan umat di tengah dunia ini. Bahkan atas kekuatan musuh-musuh pun Tuhan memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali hidup dan kehidupan kita juga. Dia pasti mengarahkan perjalanan. Tuhan pasti mengarahkan perjalanan kepada satu tujuan yang pasti. Meskipun seolah-olah berliku-liku. Meskipun nampaknya sepertinya tidak dapat kita lalui. Tapi Tuhan sedang menuntun kita ke arah tujuan yang pasti. Yaitu tujuan akhir yang sempurna. Tentu kemenangan dan sukacita. Tuhan memiliki rancangan yang indah, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera masa depan yang luar biasa sebagaimana yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan masa depan. Rancangan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran. Jikapun Tuhan mengizinkan kita menghadapi sesuatu masalah, cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan, yakinlah Tuhan sedang menuntun saudara kepada satu arah, tujuan yang pasti, tujuan yang sempurna, yaitu kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Adakah jalan hidup yang saudara lalui sulit? Adakah jalan hidup yang saudara tempuh terasa berat, terasa berliku? Ketika itu terjadi, datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana panggilan daripada Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Masalah apa yang menimpamu hari ini, datanglah kepada Tuhan, timpahkan di hadapan Tuhan semua.
Berikan kepada Tuhan. Ucapkan kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Ungkapkan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengangkat beban yang ada di hatimu. Supaya Tuhan mengangkat beban yang ada dalam hidup dan kehidupanmu. Supaya Tuhan mengangkat semua bebanmu, penderitaanmu, persoalan, bahkan penyakit, sakit penyakit yang kamu alami pun, yang saudara alami pun akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan kita sungguh sangat baik, saudara. Dia akan meluputkan saudara. Dia akan menolong saudara. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Itu kesaksian dari pemazmur. Coba lihat saudara-saudara, jika aku dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Tangan Tuhan sedang merendah, melawat kita, mengangkat kita, membuat yang terbaik bagi kita, menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan ragu menjalani hidup dan kehidupan ke depan. Dia tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Dia tidak membiarkannya. Dia siap menopang kita supaya kita tidak jatuh. Dia siap menopang kita dengan cepat dan tepat pertolongannya, malaikatnya, mujizatnya terarah bagi kita. Janganlah menyerah terhadap situasi dan keadaan. Tapi gunakan situasi dan keadaan itu justru untuk membangun hidup dan kehidupan. Tantangan itu justru harus kita ubahkan menjadi peluang yang luar biasa, meraih kemenangan dan kesuksesan. Tentunya jika kita bersama dengan Tuhan, ulet dan tekun hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saudara-saudara yang terpenting yang harus kita lakukan dalam setiap situasi dan kondisi hidup dan kehidupan kita. Pujilah Tuhan, besarkanlah namanya, sebab Dia luar biasa memberkati hidup dan kehidupan setiap orang yang datang kepadanya. Semoga saudara diberkati, dipulihkan Tuhan, dimenangkan Tuhan dalam setiap persoalan hidupmu, dalam setiap perjuangan hidupmu. Yakinlah kepada Tuhan, terima Dia. Andalkan Dia. Dia begitu hebat, Dia begitu peduli dan begitu setia menopang hidup dan kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu hari ini. Jadilah kiranya kami yang mendengarkan firman-Mu semakin dikuatkan, dipulihkan. Ketika kami menghadapi cobaan, ancaman, tantangan, ujian dalam hidup dan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ada kekuatan yang memenuhi kami. Ada kuasa dan pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pulihkanlah kami. Bahkan saudara-saudara kami yang bergumul. Kalaupun nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu. Terlebih yang mereka yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jadilah mereka dipulihkan, dikuatkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom, semangat selalu dan andalkan Tuhan.